Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari pergi ke pasar Cikini, pas pulangnya lewat jalan yang dituju. Perkenalkan, saya Puput Melati, moderator pada hari ini yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 7. Baik, di sini saya tidak sendiri, tetapi saya bersama rekan-rekan kelompok 7, yaitu ada Aldi Rizky Firdaus, Kiprio Bagaskoro, dan Wansri Citra Rumondang yang akan membahas peranan olahraga sebagai pembangun karakter. Baik, teman-teman, yang kita ketahui pada minggu lalu sudah diberikan tugas yaitu tentang Sport for Development. Merupakan semboyan di mana digunakan sebagai penguat visi misi olahraga yang tentunya sangat erat hubungannya dengan pembangunan sebuah karakter. Untuk membangun sebuah karakter pada masyarakat bisa dilaksanakan dengan berbagai upaya. Salah satunya yaitu olahraga. Seperti kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari, olahraga merupakan kegiatan rutinitas yang sering dijumpai di dalam kehidupan masyarakat. Sportivitas merupakan ciri utama pada olahraga. Lalu, apa saja isi dari peranan olahraga sebagai pembangun karakter? Langsung saja untuk selanjutnya materinya yang akan disampaikan oleh kelompok 7. Kepadanya dipersilakan. Peranan olahraga sebagai pembangun karakter. Sebelum lebih lanjut membahas tentang peranan olahraga, kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan karakter itu. Istilah karakter biasa dihubungkan dengan istilah etika, akhlak, dan juga nilai. Karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral dan berkonotasi positif, bukan netral. Karakter didefinisikan sebagai kombinasi kualitas atau keistimewaan yang membedakan seseorang, kelompok, atau sesuatu dari yang lainnya. Karakter seseorang mencakup 4 aspek, yaitu aspek kerja keras, hubungan, kontrol diri, dan empati. Karakter mengandung arti sifat atau tingkah laku seseorang yang didasari atau berkaitan dengan sosial dan moral yang positif atau yang baik, mencakup aspek-aspek seperti kerjasama tim, jujur, adil, bertindak wajar terhadap orang lain, tanggung jawab, dan memiliki integritas. Seorang penulis pernah berkata, olahraga itu menunjukkan bagaimana cara menang dengan kejujuran, dan olahraga juga menunjukkan bagaimana kalah dengan terhormat. Olahraga juga menimbulkan masalah, baik itu masalah negatif maupun masalah positif. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa kesehatan itu merupakan hal yang utama untuk memenuhi kebutuhan. Olahraga dapat menyegarkan pikiran. Jika pikiran sehat, dapat memperkuat kepribadian. Dan jika kepribadian kuat, akan mendorong terjadinya sifat egois, iri, sombong, permusuhan, dan sifat-sifat buruk yang lainnya. Kedisiplinan yang baik mungkin saja merupakan hasil dari olahraga, tapi begitu juga sebaliknya. Olahraga dapat membangun jiwa fair play, sportivitas, teamwork, dan nasionalisme. Karakter positif yang dapat melatih sikap dan mental kita. Yang selanjutnya, poin A, peranan olahraga di sekolah. Olahraga memiliki tempat yang alami dalam pendidikan, baik melalui pendekatan formal, non-formal, maupun informal. Di sekolah, pendidikan jasmani merupakan yang berkualitas dan dapat digunakan untuk mempromosikan kegiatan sekolah di kalangan anak muda. Di luar ruang kelas, olahraga menjadi sebagai sekolah untuk kehidupan, mengajarkan nilai-nilai dasar dan keterampilan hidup yang penting untuk perkembangan secara keseluruhan. Poin 1, olahraga sebagai sekolah untuk kehidupan.
Maksudnya adalah olahraga itu menjadi salah satu tempat belajar mengenai kehidupan. Selain itu, olahraga menjadi jalan untuk perkembangan keseluruhan bagi anak muda. Perkembangan yang dimaksud seperti kerjasama dan rasa percaya diri yang akan sangat membantu di masa dewasa nanti. Olahraga mengajarkan pentingnya arti kejujuran, fair play, menghargai diri sendiri dan orang lain, dan juga taat pada peraturan. Olahraga juga menjadi tempat untuk mempelajari bagaimana cara menghadapi persaingan. Bukan hanya bagaimana cara kalah, tapi bagaimana juga cara agar bisa menang. Olahraga adalah cara agar seorang bisa memahami arti nilai ikatan bersama. Yang poin selanjutnya adalah olahraga, pendidikan, dan juga inklusi. Seperti yang dibahas sebelumnya, olahraga dengan pendidikan itu kaitannya erat dan saling berhubungan. Jadi kita lanjut saja ke inklusi ya. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang yang berbeda dan kondisi yang berbeda-beda. Hal itu meliputi seperti karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Konsep inklusi tersebut berkembang dengan proses dimasukkannya ke dalam kurikulum sekolah. Bahkan tidak sedikit sekolah yang mengangkat tema tentang inklusi, sehingga bisa diartikan bahwa sekolah inklusi adalah salah satu jenis pendidikan yang memberi kesempatan bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di dalam sekolah inklusi, seorang dengan berkebutuhan khusus juga melakukan kegiatan belajar bersama-sama dengan teman yang lainnya. Namun ada perbedaan metode pengajaran yang dilakukan pada anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi adalah tempat belajar yang memiliki metode yang beragam, penuh variasi, dan mengedepankan aspek kolaborasi. Dapat disimpulkan bahwa langkah yang dilakukan disesuaikan dengan karakter dan bakat yang dimiliki dari setiap anak. Berbeda dengan sekolah umum yang muridnya dipaksa untuk menguasai semua pelajaran yang ada. Di sekolah inklusi, pembelajarannya itu lebih fokus pada potensi atau bakat yang dimiliki si anak. Oleh karena itu, ada banyak jenis kegiatan yang dilakukan di dalam sekolah inklusi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Olahraga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan untuk mengembangkan dan membina potensi jasmani dan rohani seorang siswa. Manfaat olahraga pendidikan ialah yang pertama, meningkatkan fisik dan mental. Yang kedua, menanamkan sikap sportivitas. Yang tiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, olahraga prestasi. Olahraga prestasi adalah tentang sistem keolahragaan nasional. Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terancang, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Yang ketiga, olahraga rekreasi ialah jenis olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang, seperti jogging. Tujuannya, yang pertama, pengisi waktu luang. Yang kedua, pelepas lelah, kepenatan, dan kebosanan. Yang ketiga, memperoleh kesegaran jasmani. Lalu, nilai-nilai pengawasan. Nilai-nilai pengawasan dibagi menjadi 4. Yang pertama, nilai persaingan. Persaingan ialah suatu proses sosial ketika antara individu atau kelompok bersaing mendapatkan sesuatu, tujuan, keuntungan. Persaingan yang disertai kekerasan atau ancaman dan merugikan pihak lain dinamakan persaingan tidak sehat atau disebut juga permusuhan. Fungsi persaingan. Yang pertama, berfungsi menyaring orang-orang yang memiliki kemampuan
kemampuan tertentu seperti politikus, olahragawan, seniman, dan pemuka agama. Yang kedua, mendorong seseorang untuk memiliki kemampuan tertentu. Yang kedua, nilai jaminan sosial. Nilai jaminan sosial adalah menerima sejumlah atensi atau perhatian di masa depan, kebutuhan untuk penelitian pada keuntungan sosial ekonomi bagi atlet. Yang ketiga, nilai kesehatan fisik adalah kondisi yang dimiliki tubuh manusia yang mana setiap organ atau bagian tubuh manusia berfungsi dengan baik. Seseorang yang dikatakan sehat apabila tidak merasakan sakit dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Yang keempat, nilai kesatuan merupakan nilai yang mutlak dalam olahraga. Persatuan wujud dalam bentuk keterikatan yang kuat di antara atlet, pelatih, pengurus, dan pendukung. Tanpa adanya persatuan, mustahil bagi individu atau tim bisa memenangkan pertandingan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan berolahraga. Yang pertama itu kita harus bekerja sama dengan tim yang baik. Yang kedua itu menunjukkan keberanian. Yang ketiga itu bermain secara adil. Yang keempat itu menghormati peraturan. Yang kelima itu mengembangkan kedisiplinan diri dan memperhatikan pengendalian diri. Yang keenam itu menumbuhkan kedamaian. Yang ketujuh itu menunjukkan sportivitas. Yang kedelapan itu menjaga integritas. Yang kesembilan itu jujur dan sopan. Yang kesepuluh itu melatih jiwa kepemimpinan. Yang kesebelas itu menghormati lingkungan. Yang ke-12 itu bersikap berempati diri. Yang selanjutnya itu pendidikan anak perempuan dan olahraga. Keterampilan dan nilai-nilai yang dipelajari melalui olahraga khususnya penting bagi anak perempuan karena mereka memiliki yang lebih sedikit daripada anak laki-laki untuk berinteraksi di luar rumah dan keluarga. Melalui olahraga, anak perempuan memperoleh peluang untuk memimpin dan meningkatkan rasa percaya diri, harga diri, dan mereka bisa memulai berpartisipasi dalam berolahraga. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu atlet dan mitos disiplin diri. Para pelatih kebanyakan menetapkan kedisiplinan pada atlet asuhannya, seperti apa yang harus dimakan, apa yang harus dipakai, lalu kapan harus tidur, dan ideal jam malam, yang pastinya sangat menjengkelkan bagi atlet. Contoh yang pertama yaitu yang teman-teman ketahui ada di Jakarta, yaitu Sekolah Khusus Atlet, yaitu namanya SKO, Sekolah Khusus Olahragawan, yang berada di Ragunan. Kebanyakan dari siswanya tersebut merupakan para atlet, yaitu sekolah tingkat SMP dan SMA, di mana sekolah tersebut pastinya punya aturan. Aturan pertama yaitu mulai pukul 8 sampai pukul 12, yaitu mereka belajar, lalu dilanjut pukul 1 sampai pukul 7 malam mereka melakukan latihan yang sesuai dengan cabang olahraga masing-masing, dan dilanjut pukul 7 malam sampai pukul 9 mereka belajar kembali. Yang pastinya aturan tersebut harus ditaati oleh para siswa tersebut, sehingga siswa tersebut dapat melatih kedisiplinan diri. Contoh yang kedua yaitu pada saat bertanding. Teman-teman pastinya pernah kan merasakan pertandingan di mana pada pertandingan tersebut para
Pelatih memiliki aturan, mulai dari kapan titik kumpulnya, lalu pakaian apa saja yang harus dipakai pada saat pertandingan, lalu di pagi hari melakukan stretching atau pemanasan sehingga bisa bertandingnya dengan maksimal, lalu pada saat siang itu makan apa saja yang harus dimakan, dan pada malam harinya apa saja yang harus dimakan juga, dan tentunya jam tidurnya juga diatur oleh pelatih, dimana seperti itu merupakan dapat melatih kedisiplinan diri, teman-teman. Contoh yang ketiga yaitu pada kegiatan kuliah. Yang selanjutnya yaitu olahraga dan karakter. Karakter adalah sesuatu yang melekat dalam diri seseorang yang menjadi kepribadian yang khas yang membedakan dirinya dengan yang lain berupa sikap, pikiran, dan tindakan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Contohnya yaitu yang pertama ada Lionel Messi yang mempunyai ciri khas yakni menggiring bola melewati satu persatu pemain lawan dengan mudah. Messi menggiring tak mengandalkan skill, melainkan ketepatan atau timing pada saat menggiring bola dan juga mempertahankan keseimbangannya. Contoh yang kedua yaitu mantan penyerang timnas Indonesia dengan nomor punggung 20. Ada yang tahu, teman-teman? Ya, betul sekali. Bambang Pamungkas merupakan mantan penyerang timnas Indonesia yang identik atau mempunyai ciri khas pada nomor punggung 20 yang digunakan pada saat memperkuat Persija atau berseragam skuad Indonesia atau Garuda. Contoh yang ketiga yaitu pada pemain perempuan bulu tangkis yang saat ini masih dikenang oleh banyak orang. Ada yang tahu, teman-teman? Ya, betul sekali. Ibu Susi Susanti merupakan salah satu pemain bulu tangkis yang masih dikenang oleh banyak orang. Beliau memiliki ciri khas yaitu semasa dirinya aktif di kancah bulu tangkis, beliau memiliki servis, footwork, pergelangan tangan yang kuat, dan mental yang kuat. Maka dari itu beliau masih dikenal oleh banyak orang. Baik, tadi materinya sudah disampaikan oleh kelompok 7. Dapat kita simpulkan bahwa dengan olahraga banyak karakter positif yang terbentuk di dalamnya. Seseorang dapat bersikap tanggung jawab, rasa saling menghormati antar sesama, memiliki ketekunan dan kerjasama yang tinggi. Pastinya nilai-nilai tersebut tidak lain adalah perwujudan dari proses pembentukan karakter seseorang melalui olahraga. Saya Puput Melati selaku moderator pamit undur diri. Burung pelikat, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.